Kororun pabinaan maka kelawan dasar alama kata sebarang wa kamu tahu itu kororun. Koror itu kalau di kita di sininya buku diktat pelajaran namanya mukoror ya. Kalau kamu kuliah ya kuliah BSPIT itu ada mukoror. Mukoror itu buku dari dosen atau dari guru sebagai buku pelajaran. Mukoror itu buku pelajaran ya. Fi idarati madarisil falah al-hijaziyah, yaitu dalam buku pelajaran fi idarati madarisil falah al-hijaziyah, yaitu dalam manajemen kurikulum, istilahnya gitu ya, kalau bahasa pendidikannya ya. Mukoror itu buku pelajaran fi idarati dalam administrasi kurikulum madarisil falah al-hijaziyah, yaitu di sekolah apa? Al-Falah al-Hijaziyah. Jadi ini buku panduan, ini buku pelajaran. Ini yang karena kita sama-sama baca ini namanya buku pelajaran. Minta drisi kitabin fil hadis in dalam mempelajari kitab. Fil hadisi in dalam hadis ya. Muraghabun murahabun ya. Raghiba itu artinya motivasi, dorongan ya. Motivasi. Nah, itu tarhib. Kemudian tarhib. Ada tarhib, adalah sedangkan tarhib ya. Itu ancaman. Lil Hafidh al-Mundhiri, yaitu kedua al-Hafidh al-Mundhiri. Wa min kitab az-Zawajiri. Oh salah, lewat ya. Atian kang bakal tumeka, atian kang nekani alal abwabil fiqhiyati, kang nekaake, atian kang nekaake alal abwabil fiqhiyati ing atase pira-pira bab fikih. Jadi isinya itu hadis-hadis anjuran, motivasi dan ancaman ya, dan ditulis berdasarkan urutan ilmu fikih. Kalau fikih itu kalau bab pertama itu apa? Toha. Setelah itu nanti ngabur-ngabur toharo, setelah toharo terus kamu tuh sering ngaji kitab kan? Ngaji kitab gak? Nah, kalau kitab fikih itu pertama apa babnya? Kedua, ketiga, jadi ini hadis diuruskan berdasarkan ilmu fikih yang ada dalam ilmu fikih. Karena ini ngambil ini. Jadi fajamaknahu mangka amalan. Qad amal kama qad amaratna, teman-teman merintahkan kita apa al-idaratul madhkuratu, yaitu idarah kang mustatutur, artinya manajerial kita mustaqnina hale ngumpul apa
minta pertolongan billahi Allah min kitabit tarhibi wa tarhib. Jadi ngambil ini karena kata dosennya ini saya diperintahkan untuk diperintahkan oleh Idaroh Madarisil Falah Al-Hijazi untuk apa? Untuk mengumpulkan, mengarsipkan hadis-hadis tentang tarhib dan tarhib yang ada pada kitab-kitab yang ada di kitab-kitab klasik, yaitu ada min kitabit tarhib wa tarhib. Jadi ambil juga dari kitab tarhib wa tarhib lil Hafidz Al-Mundhiri, yaitu karangan Al-Mundhiri itu. Wa min kitabiz Zawajir lil Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian ngambil juga dari bukunya Imam Hafidz Ibnu Hajar, kitabnya namanya Az-Zawajir. Wa min kitab Hasfil Ghimmah, lan saking kitab Kashful Ghimmah lil Qutbi Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, itu kitabnya. Wa min kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, diambil juga dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wa min ghairiha, dan dari yang lainnya minal kutubil masyhurati, saking piro-piro kitab kang terkenal, kitab-kitab yang sudah viral. Waqad asyarna, lan teman-teman isyaratkan sapa kami fi hamishi kulli sahfatin, dalam catatan. Hamish itu catatan kaki, catatan pinggir, ya, setiap lembaran, ya, kulli sahfatin ila rawiyin, yaitu maling rawi kulli hadisin, saban-saban hadis, walil kitab lan tumakamar kitab al-mangkuli kang den nukil minhu saking kitab, ma'abayani rokmi sofhatihi, serta penjelasan rokem halamannya, nomor halaman itu, wa adadi adzaihi, lan bilangan juzuznya, wa wadokna lan nyalahan sopo kami bihamishihi, di catatan kakinya, ma'ani ba'dil kalimati, yaitu makna-makna sebagian kalimat al-lughawiyati, dan bahasa-bahasa. Jadi kitab ini kemudian di pinggirnya itu dituliskan catatan-catatan kaki, ya, menjelaskan tentang, ini mungkin bukan kitab yang ini, yang bagus itu nggak tahu yang mana cetakannya itu. Mimala buddha, saking barang orang kena orang minggu saking kitab, wanas alulan nuhun kami Allah Gusti Allah ayan fa'ana mugia manfaatakan Allah bihi kelawan kitab, wa yaj'alhulan mugi-mugian dadakan sapa Gusti Allah ing kitab khalisan kelawan murni liwajhi al-karim, kadue arah Gusti Allah al-karim kang maha mulia, wa huwa lan utawi Gusti Allah iku hasbuna, nyukupi sapa Gusti Allah bagi kita, wa nikmal wakil, lan sebagus-bagusnya sopo perkara iku Gusti Allah, itu sebagus-bagusnya wakil. Langsung masuk kepada materi. Sini jangan masuk. At-tarhibi fi talabil ilmi, yaitu motivasi di dalam menuntut ilmu, wa ta'allumihi wa ta'limihi, menuntut ilmu, wa ta'allum, mengajarkan, wa ta'lim, dan belajar dan mengajarkan itu. Kalau ta'allama, ya ta'allam. Kalau allama, yu'allimu, ya. Allama itu artinya apa? Mengajar, ya. Allama yu'allimu, didik,
Ya, kalau ta'allama ya ta'al. Kalau ta'allama apa? Ta'allum. Bela. Baik, jadi kalau di dalam ilmu pendidikan itu anak istilah ya, biar kamu bisa membedakan. Ada istilah ta'lim. Ta'lim itu pengajaran. Alama yu'alimu ta'lim. Kalau ta'allum itu artinya belajar. Kalau apa? Tata alam itu ya. Kalau di sini itu ada wa ta'allumihi wa ta'limihi. Kalau ta'lim itu belajar. Kalau ta'allum apa? Kalau ta'lim pengajaran, ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman. Ya. Kalau ta'allama ya ta'allamu berarti belajar. Kamu itu ta'allum namanya, belajar. Ya. Nah itu makanya dalam ilmu pendidikan itu tidak sama antara taklim, takdib, ya, ada tadris, itu beda. Nah 3 unsur definisi pendidikan ini, konsep pendidikan ini di pesantren semuanya ada. Pesantren itu jadi satu. Pengajaran ini disampaikan oleh guru kepada murid, ya, kepada peserta didik, ya, meliputi yang sifatnya kognitif, ilmu pengetahuan, ya, kemudian afektif, keterampilan, kemudian psikomotorik, itu sudah disampaikan. Ini kan namanya saya lagi taklim ini, betul. Namanya istilah kerennya itu transfer knowledge, ya, memindahkan ilmu pengetahuan dari seorang kiai sebagai gurunya kepada muridnya. Ada di pondok kayak gitu? Ya adalah tiap hari. Oke? Kemudian di pondok ada nggak takdib? Ada. Takdib itu penanaman akhlak. Ya. Penanaman akhlak. Bagaimana anak-anak murid itu berperilaku, ya, dengan baik. Makanya takdib ini fokusnya ada pembentukan perilaku, sopan santun, karakter, ya, tidak zalim, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu takdib. Ada. Di pesantren ada? Ada. Kemudian ada tadris. Tadris itu apa? Tadris itu urusannya dengan metode pembelajarannya. Sistematikanya.
metodologinya, formatnya. Dulu di Pondok Buntet itu belum pakai dirosah. Pakainya cuman apa namanya? Bandungan namanya tuh. Bandungan tuh kayak gini namanya bandungan. Ya. Bandungan ini seperti ini. Artinya apa kalau bandungan itu? Bandungan itu seluruh kelas, itu sama saja. Kamu kan yang gede, sing cilik, sing bikang, sampai yang piyik, itu semua ngaji. Dalam semua level. Bareng-bareng. Nah itu namanya bandungan. Nanti ada sorogan. Sorogan itu pendidikan pengajaran yang apa? Satu-satu. Maju satu, ya, maju lagi, gentenan. Ya. Nah sekarang sudah ada sistem klasikal. Ya, yang baru-baru belajarnya di sini, yang udah agak lama di sini, yang sini udah agak lama. Nah, sekarang sudah pakai metodologi itu tadris, dan di pesantren tiga-tiganya ada dari unsur-unsur pendidikan. Wa ma jaa fi fadlil ilmi lan perkara kang wis teka apa ma fi fadlil ilmi ing dalem fadilah ilmu wal alimi lan wong kang alim kang muruk ilmu, orang yang mengajar dan orang yang belajar, wal muta'allim. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Jadi ini isinya hadis semua ya. Ini hadis semua, isinya itu berurutan sesuai dengan bab fikih ya, dan kitabnya juga hadisnya itu silakan kamu di takhrij sendiri ya. Gampang ini. Kalau ini ditulis di Google itu nanti akan muncul. Nanti tinggal kamu milih. Jangan sembarangan milih ya. Nanti milih yang punya takhrijnya Ahlussunnah wal Jamaah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man utai sapane wong iku yurid ngarepaken sapa man. Allah bihi ya. Kelawan siman khairan ing kebagusan yufaqihu maka bakal memberikan pemahaman fikih sapa Gusti Allah mari siman fiddini ing dalam agama. Oh yufaqihu maka bakal memahamaken sapa Gusti Allah maring siman fiddini ing dalam masalah agama. Barang siapa kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman tentang agama kepada dia. Ini hadis. Wah ini kalau untuk nanti calon menceramah ini hadisnya ini lengkap. Tinggal dihafalkan sih penting-penting. Buat modal. Ya. Kalau di antara kamu ada yang tertariknya sama apa? Sama apa? Sama jadi penceramah? Ya. Nah ini modalnya gede nih. Di kitab ini. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi utawi nutut ilmu iku faridatun dan fardu akan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ya. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi lan menempatkan orang yang menempatkan ilmu pengetahuan inda ghairi ahlihi maring liyane ahli ilmu kamu qallidil khanaziril jauhari wal lu'lu'i
Kaya muqallid, yaitu apa kalung yang disematkan ke babi ya, berupa emas, permata, wadahab, dan emas. Menaruh ilmu, ya ilmu pada yang bukan ahlinya itu sama dengan membuat apa? Menaruh kalung, sebenarnya kalung yang ada pada apa? Babi. Babi dikalungin emas, dikalungin perak, kalungin permata itu nggak ada manfaatnya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi utawi wong kang nyupri ilmu iku tabsutu bakal beber lahu kadua talibul ilmi beber sapa al malaikatu malaikat ajnihataha ing suwiwine malaikah ridho krana ridon bima yatlubu kelawan perkara kang yutlabu den supri kang nyupri sapa si talibul ilmi ing wa ini talibul ilmi tabsutu lahu al malik. Malaikat itu kalau ada orang pencari ilmu, ini kamu ini pencari ilmu namanya ya? Hah? Sayanya pencari ilmu bukan? Sama saja. Saya juga pencari ilmu. Ya, itu kan bedanya kamu duduk di bawah karena jadi murid. Nah, gitu kan? Saya duduk di atas. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Kamu jangan berharap ilmu akan datang sama kamu. Kamu harusnya nyari, ya. Nah, itu malaikat itu kalau ada orang penuntut ilmu itu langsung sayapnya itu dilebarkan. Karena dia tanda ridho terhadap apa yang kalian lakukan itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ja'ahu man utasaba iku ja'ahu nekani hu ing siman apa ajaluhu ajala siman wa huwa utasiman iku telubul ilma nyupri sapa siman ilmu laki ya bakal nemu akan sapa Allah walam yakunan orang anak bainahu antarane siman wa bainan nabi dan antara nabi siman illa darajatun nubuwati angin derajat kenabian. Orang yang mencari ilmu itu diposisikan sama Allah itu dengan nabi itu sangat apa? Dekat. Masuk itu lebar sini. Ayo. Masuk, jangan maksain di situ ngapain. Nanti kalau tidak hujan silakan kamu di tengah-tengah ledeng juga duduknya nggak apa-apa. Ini kan hujan lagi. Darurat. Dan ini banyak sepokan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi. Ad-dunya utai dunya iku mal'unatun terlaknat. Ya. Mal'unun ma fiha yaitu terlantar terlaknat barang kang opo ono ing jero dunya illa dzikrullahi angin dzikir marang Gusti Allah. Wa ma walahulan barang kang ngaraken ing dunya wa aliman wa muta'alliman wa aliman lan apa namanya wong kang alim wa muta'alliman wong kang muruki itu ya wa muta'alliman wong kang belajar. Dunia itu semuanya dilaknat. Ini kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Dunia itu dilaknat, kabeh dilaknat. Gak ada yang tidak dilaknat di dunia itu kecuali ya di dalamnya itu dilaknat semua dunia itu. Dunia itu apa? Nah, dunia itu apa? Barang yang menyebabkan orang lain akan terlena. Semua itu barang dunia. Ya. Nah, itu dilaknat. Di dalamnya itu semuanya dilaknat. Kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang mengarah, yang menyebabkan zikir kepada Allah, seorang guru dan seorang murid. Murid dan guru, itu yang tidak dilaknat.
Semuanya dilaknat. Wa qala ndawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'u al muslima ilman summa yu'allimuhu akhahu al muslim. Afdhalus shadaqati utawi sebagus-bagus sedekah iku ayyata'allama yen tamuruki sapa al mar'u awak-awakan al muslima ing muslim ilman ing ilmu summa yu'allimuhu maka kari-kari muruki sohu ing ilmu ya sapa muslim ing ilmu akhahu ing sedure si muslim ya si almaru itu al muslimah imam muslim. Sodako yang terbaik itu adalah memberikan ilmu, transfer pengetahuan itu adalah sedekah yang paling baik. Jadi yang namanya sedekah itu jangan pikir cuma pakai uang itu yang punya yang enggak punya duit kayak saya. Loh, saya tiap hari sedekah. Enggak kalah sama orang kaya. Karena orang kaya sedekahnya pakai duit. Kalau saya pakai ilmu. Karena saya muruknya ngaji, mentransfer pengetahuan kepada orang lain, ya itu juga sedekah. Bahkan itu tuh di sini dalam hadis ini disebutnya adalah afdhalus sedekah. Afdhalus sedekah itu ayyata'allamal mar'u al muslima ilman summa yu'allimu akhahu al muslim. Saya ngajarin sama kamu ilmu. Lah kamunya terus ngajarin lagi. Nanti di rumah ya. Makanya saya tuh pesan kepada para anak-anak santri, alumni, kalau kamu nanti pulang di rumah, boleh kamu jadi pengusaha, boleh kamu itu jadi bisnismen, boleh kamu jadi apa saja silakan. Tapi jangan lupa ilmunya dimanfaatkan, ya. Ilmunya dimanfaatkan. Artinya apa? Malamnya habis maghrib muruk ngaji. Kalau kamu dekat musola, muruk ngaji di musola. Ya, dekat masjid, muruk ngaji di masjidnya jauh, musolanya jauh. Di rumah, saudara-saudara, keponakan kamu, sepupu kamu, kecil-kecil, cucu kamu, tetangga, muruk ngaji. Ya, siang pagi kamu kerja, ya apa saja kerjanya terserah. Malam ngamalin ilmu. Oh iya, jadi biar jelas, ya. Itu afdhalus shadaqah itu seperti itu. Shadaqah terbaik itu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lainnya mengajarkan lagi. Nah, itu sistem MLM. Ya. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairun min fadlil ibadati wa khairu dinikum al-wara'i. Fadlul ilmi utawi keutamaan ilmu iku khairun luwih bagus min fadlil ibadati saking keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu itu ternyata lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, keutamaan ibadah. Wa khairu dinikum al-wara'i. Sebaik-baik agamamu itu adalah wara'. Apa wara' itu? Wara' itu apa? Apa wara' itu? Apa? Sebaik-baik apa? Sebaik-baik apa? Sebaik-baik agama kamu itu adalah waro. Apa waro itu? Waro itu apa? Apa? Apa waro itu?
Halo, tahu nggak waro itu apa? Tahu apa waro itu? Waro itu menahan diri, orang yang bisa menahan diri ya dari keinginan, itu namanya waro. Keinginan dunia itu orangnya waro. Nah, itu apa di sini sebutnya? Sebaik-baik agama itu adalah orang yang bisa punya sifat waro, yaitu bisa menahan diri dari keinginan kamu, keinginan nafsu untuk menguasai, memiliki dunia. Nah, itu namanya waro. Wa an Abi Umamah talan saking Abu Umamah qala dawu sapa Abi Umamah. Zakara nuturaken li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zakara nuturaken li Rasulillah sallallahu rajulani ing wong lanang loro. Sapa rajulani? Ahaduhuma utawi salah sewijine rajulani ku abidun wal akharu alimun. Ahaduhuma utawi salah sewijine rajulani ku abidun ahli ibadah wal akharu lan utawi kang wenehi ku alimun kang alim. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau faqala maka dawuh alaihi ing atase si wau afdhalus sholati wassalami fadlul alimi alal abidi. Afadlus sholati wassalamu as-sholati wassalami fadlul alimi alal abidi. Keutamaan salawat dan salam. Fadlul alimi kaya apa? Keutamaane wong kang alim alal abidi ngalahaken ing atase wong kang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum kaya keutamaan isun ing atase sasore sira kabeh. Kata Kanjeng Nabi, ada disebutkan atau disampaikan kepada Kanjeng Nabi ada dua orang laki-laki yang salah satunya adalah ahli ilmu, yang salah satunya ahli ibadah. Orang itu kemudian disebutkan ke Kanjeng Nabi, mana yang lebih utama dari dua pemuda tadi? Dua laki-laki tadi. Ya. Ada yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli ilmu. Yang ideal ya dua-duanya. Yang ideal dua, artinya ahli ibadah juga, ahli ilmu juga. Kalau ada laki-laki yang ahli ibadah, kemudian dia pinter, alim, ahli ilmu, nah ini yang top, ini namanya ideal. Tapi kan jarang. Biasanya kalau ahli ibadah enggak ada ahli ilmu. Ya, ahli ilmu enggak ahli ibadah. Nah ini kalau ada dua-duanya,
yang tidak memiliki salah satunya, maka mana yang lebih baik? Ya. Lah, itu kata kanjeng Nabi, itu sama saja seperti keutamaan saya dengan selain saya. Nah, keutamaannya itu antara keutamaan saya dengan selain saya katakan Nabi. Coba bayangkan aja. Ya? Iya. Tsumma qala maka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu setune Gusti Allah wa malaikatahu lan setune malaikat Gusti Allah wa ahlas samawati wal ardi lan ahli langit lan ahli bumi hatta namlata sehingga semut fi khujriha ana ing dalam elengnya semut wa hatal khutalan sehingga khut ikan ya la yusalluna ya artine padha selawat kabeh ala muallimin nasi ing atase wong kang muruk menusa al khairu ing bagus. Kalau ada orang yang muruk memberikan pelajaran kebaikan, nah, kayak saya ini sekarang lagi ngaji, itu semut kabeh manuk mendoakan kita. Mendoakan saya. Makanya posisi saya lebih baik dari kamu. Sasor. Saya sebawahnya. Karena saya muruk sih. Gitu ya. Ya, ini hadis kanjeng Nabi yang bilang. Malaikat Allah sampai Allah tuh. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard yang ada di langit, yang ada di bumi sampai semut di kamarnya. Nggak percaya? Cari liang semut, rongkakan. Kalau beli kerungu, kupingnya budeg. Ya, sampai semut yang ada di kamarnya itu atau ikan la yusalluna ala muallimin. Dia itu memberikan sholawat, ya, menyampaikan rahmat, keberkahan dan salamat kepada siapa? Muallimil annas, orang yang mendidik manusia. Jadi itu waqala lan dawuh fallahi alaihi wasallam. Apa ini? Ini mesti ada yang salah nih. Ma'ubidallahu ora den sembah sapa Allah Gusti Allah bisyai'in klan suwiji-wiji afdhala kang luwih utama Lan iku kadua saban-saban suwiji-wiji imatun utawi tiang wa imatu hadad dini lan utawi tiang ikilah agama iku al-fiqhu fikih. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannati tatkalane liwat sapa sira kabeh biriyadil jannati kelawan taman sorga farta'u mangka singgahlah sindang heula diriyadul jannah. Qala dau para sahabat qalu ya Rasulullah wa mariyadul jannati lan iku apa riyadul jannati utawi taman sorga. Qala dau sapa kanjeng Nabi majalisul ilmi yaitu majelis-majelis ilmu atau diidhofahkannya kepada apa itu artinya rohibafi artinya benci, rohibaan berarti rohibafi artinya demen, rohibaan artinya apa? Benci, kebalikannya. Makanya hati-hati. Kalau rohibafi tolabil ilmi artinya motivasi anjuran dalam menuntut ilmu. Tarhib, nah tarhib itu beda. Kalau tarhib itu semacam ancaman atau intimidasi. Min ta'allumil ilmi. Ya. Li ghairi wajhillah. Min ta'allumil ilmi dari mempelajari ilmu li ghairi wajhillah bukan karena arah Allah
Waman lan wong kata makang nyimpen man al ilma ilmu, orang yang tidak mengajarkan ilmunya, waman lan wong anyu alima kamuruki, sapa semuruk sapa siman, wala ya'mal lan orang amal. Waman lan wong ay alima ya. Muruki orang wala ya'malan ora agawe sapa siman. Ini adalah intimidasi, ancaman bagi orang yang belajar ilmu pengetahuan, belajar ilmu tapi niatnya bukan karena Allah. Atau ini ancaman bagi orang yang menyimpan ilmu pengetahuan dan diajarkan. Ancaman bagi orang yang murukin ning wong tapi beli ngamalaken. Artinya dia itu ngomong tapi beli dilako, antakulu malata malu. Ya, antakulu malata. Besar sekali dosanya orang yang dia berbicara tetapi tidak melakukan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama man uta sapa wong iku ta'allama belajar man ilman ing ilmu mimma yabtaghi saking ngarep-arep man bihi kelawan ilmu wajhallah ing arsane Gusti Allah, la ya ta'allamuhu ora bakal belajar hu ing siman apa illa yusiba angin miknane bi iklan siman ardon ing atase bandak minat dunia saking dunia. Lam yajid ora bakal nemu sapa siman alfal jannati ing wangi swarga yaumal kiamati ana ing dalem dunia kiamat, yakni ngarteni sapa Kyai Musonif rihaha ing ambunene swarga. Orang yang menuntut ilmu karena diniati wajah niati karena Allah, dia tidak akan mendapatkan kecuali semata. Dan dia tidak akan bisa mencium bau sorga. Sorga itu ada baunya, Neng. Ada baunya saja kalau enggak mencium. Setiap sesuatu tempat itu kan ada baunya. Kamu masuk ke mall ada baunya enggak? Ada. Enak enggak baunya? Nah itu kan bikin betah sama kamu. Celup, ning mall. Ya, kalau kamu pernah naik pesawat, itu masuk pesawat itu ada baunya, ciri khasnya itu. Garuda. Makanya ada minyak wangi Garuda tuh. Itu khas sekali ya. Iya. Kalau kamu Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram. Saya itu ingat terus tuh. Makanya saya beli minyak wanginya. Ya, beli minyak wanginya Masjidil Haram. Khas sekali tuh. Atau toko-toko di Mekah atau di Madinah itu punya ciri khas bau. Ya. Baunya mall itu masuk kan mall kamu masuk kereta itu baunya beda ya. Beda. Sorga itu ada baunya. Sama, masuk kamar kamu juga ada baunya. Mampu apa? Bau kapal perang. Kamarnya kan tuh jelengkenang. Bontol ning pojok, sempak ning ngesor, simbolonge bangkono. Ya otomatis baunya mambu berit. Nah, surga itu ada baunya khas. Nah, orang yang ancaman bagi orang yang belajar ilmu tapi tidak karena Allah, nah itu dia hanya dapat barang dunia saja. Bahkan nanti di akhirat baunya surga aja nggak nyium tuh. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama wong kang belajar sapa siman al ilmu
liyubahia krana gumedhe bi kelawan gumedeaken bi kelawan ilmu al ulama ing pira-pira ulama wa yumari bihi as-sufaha lan kanggo ngrendahaken bihi kelawan ilmu as-sufaha ing para sufaha wong bodho-bodho wa yasrifa lan kanggo ngengokaken bi kelawan ilmu wujuhan nasi ing arahe manusa ing wajah manusa adkhalahu bakal nglebuaken sapa Gusti Allahu ing siman jahannam ing neraka jahanam. Orang yang belajar ilmu pengetahuan tujuannya tidak karena Allah. Karena apa? Untuk supaya bisa berdebat mengalahkan ulama yang lain. Untuk bisa menang dalam baksul masail. Untuk supaya menang dalam baksul, misalkan, gagah sih, ya orang menang kan gagah. Ya enggak? Kamu main futsal, kalau menang gimana? Senang? Senang kalau main bola. Oh, lihat orang main bola ya. Itu kalau ngegolin itu gimana tuh? Wah, ekspresinya kan macam-macam. Orang jungkel, orang yang melakukan. Itu ekspresi kesenangan. Di samping juga menjatuhkan mental lawan. Lari belajar aja mengkonon. Belajar ilmu jangan begitu. Nggak boh. Kalau belajar ilmu, semakin tinggi ilmu kamu harusnya seperti padi, yaitu semakin merendah, bukan semakin sombong. Nah kalau misalkan mencari ilmu itu tujuannya adalah liyubahiya bihil ulama, supaya sombong kepada ahli-ahli ilmu yang lain, ya, pinter kamu nih, ketemu dengan Kiai Sejen tuh, apa? Masih bodoh ya sih? Ya, untuk gagah-gagahan, sombong-sombongan dengan kiai yang lain. Wa yumari bihi sufaha, kuwi kang bodoh-bodoh bocah wong bodoh. Goblok kira bodoh ngerti. Ya, jadi untuk berbangga-banggaan dengan orang ulama yang lain, tapi juga untuk mengejek orang-orang yang tidak mengerti ilmu, ya, untuk supaya orang lain bangga kepada dirinya. Katakan Nabi, saya akan masukkan dia ke neraka jahanam. Mau dimasukkan ke neraka. Wa qala dawu sepokan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, man utai sapa niku su'ila den takini man an ilmin saking ilmu, fakata mahu maka nyimpen sapa man ing ilmu, uljima maka bakal dipecut sapa siman yaumal qiyamati ana ing dalam dina kiamat bili jamin minarin kelawan pecut kang saking neraka. Orang yang ditanya ilmu ndak mau jawab, menyimpan saja, maka diancam akan dipecut sama Allah besok hari kiamat dengan pecut yang dari api neraka. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis semua isinya ya. Az-zabaniyatu utawi malaikat zabaniyah iku asra'u luwih cepet ila fasaqatil qurra'i minhum ila abadatil ausani ila fasaqatil qurra'i maring ahli maring wong faseke wong kang ahli maca minhum saking si qurra ila abadatil ausani maring wong kang nyembelih menyembah apa berhala. Fayaquluna mangka padha dawu sapa az-zabaniyah yubda'u den kawiti bina kelawan kita qabla abadatul ausani, yaitu penyembah berhala. Yubda'u bina qabla abadatul ausan, fayuqalu maka den ucapaken lahu mani zabaniyah, laisa oranana man wong yu'allimu kang alama yu'allimu kang belajar sapa siman. Kamana
tur nyimpen kaman layam la kaman kaya wong layak lam kang ora weruh sapa siman. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi ya'lamun nasa al khaira wa yansa nafsahu kama salis siraji yudhi'u linnasi wa yahruqu nafsahu. Masalul ladzina yu'allimun nasa. Contoh wong kang muruki sapa man annasa ing manusa al khaira ing kebagusan. Wayan salan lalen. Ya. Nglaleni sapa alladzi nafsau ing dheweke alladzi kama salis siraji. Kaya padha ning siraj lampu yudiu kang madangi lampu linasi kadhe manusia wa yukhrikulan bakar apa dau atau sinar nafsau ing awak dheweke si alladzi. Malaikat Zabaniyah itu malaikat yang ditugasi oleh malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat penjaga surga. Punya pasukan, punya peleton namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya enggak terhitung, banyak sekali. Ya. Itu pimpinannya malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Penjaga neraka. Itu digambarkan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebelum menjaga orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena apa? Karena waku Tuhan nasual hijarah. Karena apa? Karena bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Apa? Bahan bakarnya itu batu dan manusia. Jadi bakal dibalang kening manusia, balangi manusia aja. Plus itu nanti biar apinya tuh nyala lagi. Batu ditambah apa? Manusia. Alaiha malaikatun syidadun ghiladun. Dan di neraka itu ada penjaganya. Namanya malaikat Zaba. Alaihi malaikatun syidadun. Malaikatnya itu bengis. Ya. Ghiladun akas atau wah. Pokoknya di sini kamu yang ditakuti apa? Satpam. Yang ditakuti penjaga itu apa? Orang anak-anak yang namanya penjaga itu tergantung dari yang dijaganya. Ya. Kalau yang dijaganya mall itu orangnya sopan-sopan. Baru datang juga dibukain apanya? Pintunya ya. Lah. Selamat datang Pak, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Kamu pernah ke bank nggak? Itu kan pelayanan sebetulnya. Meskipun yang dijaga itu bank, duit, ya itu dulu yang namanya orang jaga bank, polisi dulu. Sekarang nggak laku lagi. Dulu itu kalau yang jaga bank itu mesti orangnya tinggi besar. Kumisnya itu tebal seperti taman kabupaten. Yo, pas sangar, gak pernah senyum. Nah, karena yang dijaga uang. Bahaya kalau Tapi kalau yang dijaga mall itu sopan-sopan sekali kan. Baru datang juga. Pagi Pak. Siang. Ya, padahal kamu nggak kenal, ya orang kampung dikiranya
Baik banget. Ya baik dong supaya kamunya beli aja duitnya. Kan dia pengen duit kamu. Ya kan? Nah, silakan Pak. Apa yang bisa saya bantu? Sekarang di bank juga sudah begitu. Betul nggak? Kamu masuk bank dibukain pintunya. Nah, selamat siang Pak. Ada yang bisa dibantu? Nah kamu jangan berharap kalau masuk neraka kayak gitu. Kamu masuk neraka. Terus kamu harapnya, selamat datang Pak. Mau masuk neraka? Oh boleh, boleh, boleh. Kamu nerakanya mana? Mau pilih yang panas, yang setengah panas, yang panas banget? Karena yang adem nggak ada. Yang bahan bakarnya manusia, batu, atau bahan silakan milih nerakanya. Nggak ada kayak gitu. Cek Rainira, der. Malaikat. Pimpinannya namanya malaikat Malik. Pasukannya malaikat Jabaniyah banyak sekali. Sidadun ghiladun la ya'shunallaha ma'amarahum. Tidak pernah selingkuh, tidak pernah berkhianat terhadap perintah Allah. Malaikat la ya'sunallaha ma'amar wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia selalu kalau diperintah tegak lurus, tidak pernah plengkak-plengkok. Akhirnya kan mereka plengkok. Oh ini LPI gagian. Mampir dingin di. Raini rangal di kongkon. Dia tegak lurus. Malaikat nggak akan. Dia itu semuanya tegak lurus. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Itu sifatnya. La ya'sunallaha ma. Dia tidak akan bermaksiat dengan apa yang diperintahkan. Diperintahkan sama Allahnya kayak gini, sudah tegak lurus. Perintahkan, jalan. Ya, bahkan menurut riwayat, malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum sepanjang masa. Ya karena mau ya dijaga neraka. Nah, dia itu pernah tersenyum sekali seumur hidup ketika ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga cuman mengangkat sedikit bibirnya. Cuman segitu. Tapi itu rekor. Bareng ketemu Raini, boro-boro gemuyo, tendang. Ya derba mancing neraka. Makanya jangan coba-coba daftar jadi penghuni neraka. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Penjaganya serem. Dan jangan coba-coba merayu malaikat. Tidak bisa dirayu. Mbak-mbak mau merayu malaikat. Malaikat tidak punya nafsu. Nggak punya nafsu. Nggak kenal ada cewek cakep malaikat. Jadi jangan coba-coba. Mau telanjang bulat di depan malaikat juga. Silakan aja. Tambah ditendang. Disogok. Nggak bisa. Tidak bisa. Malaikat. Wah itu. Makanya jangan coba-coba kamu daftar jadi penghuni neraka. Ya. Perumpamaan orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan kebaikan itu ibaratnya adalah seperti lampu atau lilin. Di mana lilin itu menerangi sekitarnya sementara dirinya terbakar. Nah itu. Nah ini tentang keutamaan ilmu dan ancaman bagi pemilik ilmu. Kitabut Toharoti utawi kitab Toharoh. Nanti besok datangnya jangan buru-buru. Ya. Kita mulai jam 1. Masih lama. Ya. Oh masih jam 2. Tenang aja. Ya kan kamu pulang ke rumah juga gak makan sama saja kan? Sini aja. Jadi sini aja. Nanti kan biar cepat khatam ya. Kitabut Toharoti utawi kitab Toharoh. Nah ini berurutan tuh ya. Tadi keutamaan ilmu, sekarang baru Toharoh. Setelah Toharoh baru sholat. Setelah sholat terus puasa. Sesuai dengan kitab fikih. At-targhibu fit Toharoti utawi motivasi
Ya, di dalam masalah toharoh. Qala dawu sapa Allah Ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fihi rijalun, seorang laki-laki, banyak laki-laki ya, rijal. Yuhibbuna kang seneng sapa si rijal an yatatoharu, seneng anyenta bebersih sapa si rijal atau bersuci si rijal. Wallahu ta'ala yuhibbu, nemeni Allah al mutatahhirina ing wong kang bebersih. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru utawi bersuci, tuhur suci, suci, tuhur itu suci. Kalau tatohur berarti bersuci. Iku nisful imani, suci itu separuh dari iman. Wa qala lan dawuh sapa Allah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunia dan bangun apa adinu agama ala nadzafati ing atase kebersihan. Agama itu dibangun di atas kebersihan. Wa qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru. Kuncinya salat itu suci. Usari teori sini ning pondok kebak at-taharatu minal iman. At-taharatu minal iman, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu apa? Sebagian dari iman. Tulisannya ini dhuwur, pelangnya gede, ning sore sampah. Tulisannya sih gede ning pondok, sok telang tulisannya. Ya, an-nadzafatu minal iman. Ning sore sampah berserakan. Tulisannya sih at-taharatu minal iman. Innallaha nadzifun yuhibbun nadzafah. Gusti Allah itu suci, bersih dan mencintai kebersihan. Sering pondok teori ning Jepang itu bersih sekali. Tidak ada sampah itu. Ya, di kota Tokyo di mana? Enggak ada sampah. Langka tulisan an-nadzafatu minal iman langka. Tulisan an-nadzafatu minal iman ku ana ning tangga pondok. Ya, ning anda pondok kah? Ning sore kertas bekas bungkusan nasi, bungkus ponggol ning soreku. Ning dhuwure tulisannya papan gede. Ya, malah tulisannya rik'i. Tulisannya itu ada kaligrafinya bagus, besar. Wis mengkonon dipai lampu maning tulisannya. Tulisannya an-nadzafatu minal. Sampahnya ning Jepang langka tulisannya langka apa? Bersih. Wis kadoan ning Jepangnya, ning Singapura paling parah. Juga bersih sekali. Ya. Agamanya beli Islam. Ya, kamu Islam dalile merutuk. Ya, dalil sekoper ki. Ya, agama ini dibangun di atas kebersihan. Bahkan kunci daripada sholat itu adalah suci. Karena orang ndak wudu ndak bisa sholat. At-targhibu fis siwak. Motivasi di dalam siwak. Siwak itu apa? Sikat gigi. Ya, sikat gigi. Kalau siwak itu aslinya dari kayu arok namanya tuh ya. Ya, sekarang sudah banyak dijual di toko-toko oleh-oleh umrah, oleh-oleh haji banyak. Ya, kayu arok, kayu yang dulu digunakan oleh Kanjeng Nabi untuk sikat gigi karena kayu itu agak kasar dan bisa menetralisir bau mulut, makanya disebut dengan ahabbul dinemeni ilaman maring wong
an usolliya supaya enta salat sapa siman sab'ina rakaatan kelawan 70 rakaat bi ghairi siwakin lataba siwak. Orang yang sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat orang sholat nggak pakai siwak. Lebih baik. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa ta'ala sapa Allah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati ya la amartukum inda kulli sholatin bisiwaki ya. Ini kalimat hadisnya banyak nih yang menerangkan tentang anjuran pakai siwak. Laula an asyqa lamun ora bebanaken sapa isun ala ummati ing atase umat isun. La faridtu yatine bakal mardo akan sapa isun alaihim ing atase ummati asiwaka ing siwak inda kulli sholatin ya ing dalem nalikane salat. Sahabat-sahabat salat. Kama faradtu kaya barang kang mardu akan sapa isun alaihim ing atase ummati alwudu ing wudu. Kalau tidak akan membebani umat saya akan pastikan bahwa saya perintahkan umat saya itu untuk bersiwak setiap mau sholat. Setiap mau sholat itu saya perintahkan untuk bersiwak. Kalau tidak membebankan umat saya akan perintahkan untuk bersiwak setiap mau sholat. Seperti saya perintahkan, saya wajibkan, saya fardukan wudhu setiap mau sholat. Ya, bersiwak itu kelasnya sudah hampir dengan wudhu. Sayangnya akan memberikan beban kepada umat sehingga tidak jadi. Wa qala lan dawu sapa Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali as-siwaku yazidu fil hifdi wa yadhabu al-balghami. Siwak itu as-siwaku siwak iku yazidu bakal nambahi siwak fil hifdi dalam hafalan. Hafalannya itu bisa nambah. Ini kata Sayyidina Ali nih, wa yadhabu al-ghalbam dan bakal ngilangaken wa yadhabu bakal ngilangaken al-bulghama ing bulgham. Bulgham itu apa? Lendir ya, riyak di mulut itu. At-tarhibu utawi motivasi min istimali awani zahabi wal fiddati yaitu di dalam menggunakan awani zahabi wal fiddati yaitu tempat yang terbuat dari emas dan perak. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi yaqulu setuhune wong kang mangan sapa alladzi au yashrabu atau nginum sapa alladzi fi aniyati dhahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam innama yujarjiru aing pestine gemlutuk fi batnihi ing dalem wetenge siman ya nar jahannam rupane apa nar jahannam yaitu api neraka jahanam. Orang yang minum atau makan dengan alat minum dan makannya itu pakai emas atau perak, itu gambaran dosanya, ketidakbolehannya itu seperti perutnya itu ya mendidih api neraka. Jadi nggak boleh menggunakan alat perabot dengan emas atau perak, nggak boleh. Babul wudu'i utawi bab tentang wudu. At-targhibu fil wudu'i wa fi isbaghihi wa tarhibu min adamil isbaghi wa ma yuqalu ba'dal wudu. At-targhibu utawi motivasi fil wudu'i dalam wudu. Wa fi isbaghihi lan ing dalam nyempurnakan wudu. Wa tarhibi lan ancaman ya min adamil isbaghi saking ora nanae nyempurnakan wudu. Wa ma yuqalu lan perkara kang den ucapaken apa ma ba'dal wudu'i. Wa ma lan perkara yuqalu kang den ucapaken ba'dal wudu'i ing dalem sawise wudu. Ini anjuran motivasi di dalam wudu dan menyempurnakan wudu
sekaligus juga ancaman bagi orang yang tidak bisa menyempurnakan wudu dan apa yang harus diucapkan setelah wudu. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina hewong akeh alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum tekalane ana sapa sira kabeh idza kumtum tekalane bakal jenengi sapa sira kabeh ila sholati maring salat faghsilu mongko mbasuh sira kabeh wujuhakum ing rai wajah sira kabeh wa aidiyakum lan tangan-tangan sira kabeh ilal marafiqi tumeka maring sikut wamsahu lan ngusapa sapa sira kabeh biru usikum kelawan sebagian endas sira kabeh wa arjulakum lan tangan sira kabeh ilal ka'baini tumeka maring mata kaki kiyong wa qala lahu sapa Allah qala dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati at-tuhuru kuncinya salat itu adalah suci wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utahe sapane wong iku tawaddoa wudu sapa siman fa aksana maka gawe bagus sapa siman al wudu'a ing wudu wa shallalan salat sapa siman rakaataini kelawan 2 rakaat lam yuhtis kang ora gawe hadas sapa siman nafsau ing awak dhewe kesiman fihi ma ing dalem karone rakaataini bisyai'in kelawan sewiji-wiji minat dunia saking dunia kharaja bakal medal sapa siman min dunu kharaja bakal medal ya sapa siman min dunu bihi saking dosa-dosa siman kaya umi waladat kaya dinang lahirakne hu ing siman sapa umu ibu siman kharajat bakal medal apa al khotoya piro-piro kesawanan min fihi saking mulutnya siman faidas tan saro tetkalane ngirup banyu irung sapa siman harajat maka makal medal apa al khotoya piro-piro kesalahane min anfihi saking cungure siman wa idza ghasala maka tetkalane mbasuh sapa siman wajahu ing raise siman kharajat maka bakal medal apa al khotoya kesalahan min wajhi saking raya siman hatta takhruja sehingga medal apa al khotoya min tahti asfarihi saking sasore apa bulu mata min tahti asfari ainaihi faida ghasala maka tatkala nembasu sapa siman yadaihi ing kedua tangan siman kharajat maka bakal medal apa al khotoya piro-piro kesalahan kejahatan min yadaihi saking kedua tangan siman hatta takhruja sehingga medal ya apa khotoya min tahti adfarihi saking sak sore kuku siman faida masaha maka tatkala ngusap sapa siman birosi kelawan sebagian endase siman kharajat maka medal apa al khotoya piro-piro kesalahan min roksihi saking endase siman hatta takhruja sehingga medal apa khotoya min adanaini min udhunaihi saking kedua telinga siman wa idza ghasala rijlaihi tatkala nembasuh man rijlaihi ing kedua kakinya siman kharajat maka bakal medal apa al khotoya piro-piro kesawanane iku min rijlaihi saking kedua kakinya siman hatta takhruja sehingga medal sapa khotoya min tahti adfari rijlaihi saking sak sore kuku kakinya siman summa kana mangka karikara anak apa masyuhu lumampahe siman ilal masjid maring masjid wa salat sapa sira kabeh asabi'ahum ing ciri-cirijine sira kabeh
La yukhalliluha ora bakal nyela-nyelani ha ing asobe. Sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat binari kelawan api neraka. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kudu benar. Setiap basuhan diperintahkan disunatkan 3 kali, ngelakuin 3 kali. Semua perintah wudhu, baik yang fardunya, yang wajibnya maupun yang sunnahnya, ya itu dilakukan. Namanya ahsanul wudhu, yaitu wudhunya itu baik. Kemudian dia sholat 2 rakaat, ya tanpa berhadas, beli ngentut, beli tempelan, beli apa, ya. Tidak berhadas gitu ya, dengan apapun yang ada di dunia ini, maka dia itu, orang yang melakukan begini ini, itu dia seperti lepas dari pahalanya itu, bagaikan dia lahir kembali. New reborn. Yang diesel, yang matic, nah ini. Kayak mobil baru ya. Kalau orang melakukan apa? Wudhu sesuai dengan perintah, tidak hanya yang wajib-wajibnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat, tidak berhadas, tidak membatalkan wudhunya, terus dengan batal wudhu dengan barang dunia, maka dia itu keluar dari dosa-dosanya itu seperti dia keluar dari rahim ibunya. Keluar, ya, kejahatannya itu, dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Ketika dia itu menghirup air, ya, untuk kekemuk dari hidungnya. Ketika basuh muka, luntur semua. Basuh tangan dari sela-sela jemarinya. Dari kaki, dari sela-sela jemarinya. Kuping, dari kuping. Jadi semua itu akan menghilangkan dosa yang orang wudhu lakukan. Dengan catatan, tadi, melakukannya dengan baik, tujuannya baik, dan tidak berhadas. Tidak berhadas itu tidak membatalkan wudhu. Itu dosa-dosanya bakal rontok semua. Makanya kemudian meskipun kita ini orang Indonesia umumnya madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan untuk gosok-gosok adalku, atahallul, ya nyela-nyelani itu tidak wajib. Nah, kita ikut Imam Malik untuk dalkun, kosok-kosok sebisanya ya. Artinya kalau membasuh aja boleh, apalagi adalku. Ya, itu lebih sempurna. Ana ada perintah, khallilu asabi'akum la yukhalliluhallahu yaumal qiyamati minna. Ya, jadi jari-jari kamu itu disela-sela nih kalau wudhu itu. Insyaallah bakal nanti di akhirat Allah akan mencari dosa kamu di segala sisi. Ini dosa. Wah, berseni maning. Kayak Iram berseni dici. Wa qala dawu sapa Allah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar, wailun rakawel lil aqabi kadue tungkak minan nar saking nar. Apa sebabnya wailun lil aqab? Tungkak, orang bakal basuh, kamu nih bakal wudhu. Itu kan yuk padu ngarepe baya, tungkaknya beli kuah. Tungkaknya enggak kebasuh, makanya wailun nakrakawel bagi orang yang tidak membasuh tungkak kaki. Tungkak kakinya. Bencongan sikile iraka, sing burika. Nah, kalau kamu wudhunya dari depan saja, itu kan belakangnya enggak kebasuh tuh. Nah, itu diancam sama hadis wailun lil
Orang berseni wudu, bersuci wudu, cuman biar biur baik, banyak yang tidak basuh. Ya, isbahu al wudu, yaitu sempurnakanlah kalian wudunya. Wa yaqulu ba'dal faraghi minal wudu, wa yaqulu lan ngucap sapa wong ba'dal faraghi minal wudu, setelah selesai dari wudu, rafi'an khale wong kang ngangkat roksahu, ngangkat ndase si wong, siman ila sama imaning langit, mengangkat tangannya, kepalanya diangkat, dilihatkan ke langit setelah selesai dengan mengangkat tangannya, tangan apa? Kepalanya ya ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma bihamdik la ilaha illa anta amiltu sawaan wa zalamtu nafsi astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni waj'alni abdan saburan syakuran waj'alni adhkuru katsiran wa asbahuka bikasratin wa asila. Nah ini bacaan ketika setelah selesai wudu. Kamu setelah wudu bacanya apa? Kamu kalau habis wudu bacanya apa? Woi, kok dikit, baca kuat. Nah ini ada bacaan yang khusus buat orang yang setelah wudu. Nih bacaannya ini. Ya. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika subhanaka Allahumma bihamdika. Terus apa bacanya? Orang habis wudu. Ini bacaannya nih. Sambil mengangkat muka ke atas, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Asyhadu nakseni sapa isun alla ilaha illallah sedina orang pangeran kang deon sembah kecuali Gusti Allah wahdahu khalidake Gusti Allah la syarika kang ora ana sekuton lahu kadhe Gusti Allah. Wa asyhadu lan nakseni sapa isun anna Muhammad sunna Muhammad abdu hamba Gusti Allah wa rasulan utus Allah subhanaka ma suci Gusti Allah. Allahumma ya Allah bihamdika lan kelan sebab muji maring panjenengan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kang hak dalam wujude illa anta aing panjenengan amil tu agawe sapa isun suan ing keblesakan wa dalamtu lan dolimi sapa isun nafsi ngawak isun astaghfiruka nyuwun ampun sapa kaula ing panjenengan. Allahumma ya Allah wa atubu lan amri tobat sapa isun ilahi kemaring panjenengan faghfir maka mugia ngapura panjenengan limaring isun watub lan mugia memberikan tobat panjenengan alaiya ing isun innaka astune panjenengan iku anta astune panjenengan tawwab kang maha penerima tobat ar-rahim tur kang maha penyayang. Allahumma ya Allah ij'alni mugia panjenengan dadekaken kaula minat tawwabina sebagian saking wong kang tobat kabeh waj'alni lan mugia panjenengan dadekaken panjenengan minal mutatahhirin. Nah itu enggak ada mimnya tuh ya. Betul. Minal mutatahhirin saking wong kang suci-suci kabeh. Wong kang bersuci ya. Waj'alni lan muga-muga dadekaken panjenengan maring kaula min ibadika sebagian saking hamba panjenengan as-sholihin kang saleh-saleh. Waj'alni lan mugia dadekaken panjenengan maring kaula abdan ing hamba saburon kang sabar syakuron tur kang ahli syukuran. Waj'alni lan muga-muga dadekaken panjenengan maring kaula azkuru kang nutur sapa isun kang zikir sapa isun kakasiron kaya zikir kang akeh wa asbahuka lan apa nyucikaken sapa kaula ing panjenengan bukratan wa asila ing dalam waktu esuk-esuk lan ing dalam waktu sore-sore. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
besok datangnya jangan ini ya. Iya nanti apa? Santai saja ini. Saya biasanya bahasa 2 ini bahasa 1. Khatam insyaallah. Ya.